Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur berjamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas ibadah kita termasuk salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebulan yang lalu kita seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Di antara kita merayakan dengan penuh sukacita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan ini bukan hadiah dari penjajah, tapi kemerdekaan ini diraih oleh perjuangan tumpah darah para pejuang kita yang rela mengorbankan jiwanya, yang rela menjadikan istri-istrinya janda dan anak-anaknya yatim untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh dengan kedamaian, negeri yang memberikan kedamaian kepada seluruh penduduknya, termasuk negeri yang mampu menjadikan kita, anak cucu kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita flashback di tahun 1922. Pada saat itu Turki Utsmani runtuh karena begitu banyaknya serangan dari negara-negara barat. Kemudian mereka mempengaruhi pikiran-pikiran orang-orang Timur Tengah dengan istilah modernisme. Kemudian Atatürk meruntuhkan Turki Utsmani pada tahun 1922. Turki Utsmani berkuasa selama 600 tahun, sehingga pengaruhnya begitu besar sampai ke Afrika dan bahkan sebagian Asia. Kemudian setelah Turki Utsmani runtuh, umat Islam kehilangan arah dalam bernegara. Mereka bingung bagaimana caranya untuk membangun bangsa dan negara. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun bangsa ini. Kemudian ulama-ulama besar mengadakan ikhtiar. Di antaranya adalah Sayyid Rashid Ridha menegaskan kepada masyarakat. Beliau mengatakan bahwa masyarakat yang benar-benar mematuhi syariat akan menjadi alternatif untuk kekacauan kapitalisme dan kemudian sosialisme.
Kemudian Hasan al-Banna juga mendirikan Ikhwanul Muslim di tahun 1928 dengan semboyan Al-Quran adalah konstitusi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di samping nama-nama besar ulama nasional, ada satu ulama dari Indonesia, dari Jawa, penampilannya sederhana namun bersahaja. Awalnya pemikirannya dianggap biasa-biasa saja, namun kemudian setelah puluhan tahun dunia menyaksikan bahwa pemikirannya dalam membangun bangsa sungguh sangat luar biasa. Layaknya orang Indonesia pada umumnya, Pak. Pembawaannya santun, namun bersahaja. Orang-orang kalau melihatnya biasa saja, nggak ada yang istimewa. Awalnya mengeluarkan pemikirannya dianggap biasa, nggak ada yang istimewa. Siapa beliau yang dimaksud? Beliau adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang kemudian mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ketika semua ulama dunia menyerukan untuk kembali ke syariat Al-Quran dan As-Sunnah dengan semboyan itu untuk menyatukan umat Islam, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kemudian menciptakan Qanun Asasi. Dasar-dasar anggaran rumah tangga, bagaimana kita bisa bersatu dalam rangka membangun peradaban berbangsa dan bernegara. Melalui Qanun Asasi ini kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mampu membakar semangat rakyat Indonesia, bahkan menggerakkan seluruh ulama yang ada di Nusantara untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini awalnya dianggap biasa oleh seluruh manusia, oleh rakyat Indonesia dianggap biasa. Namun kemudian karena beliau menciptakan Qanun Asasi yang dari awal beliau buka dengan 33 ayat. Kemudian setelah itu beliau mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu. Kemudian selanjutnya di poin ketiga beliau mengajak para ulama untuk turun tangan, melaksanakan kewajibannya untuk berdakwah, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke ajaran agama Islam. Alhamdulillah, dari Qanun Asasi yang beliau ciptakan ini kemudian lahirlah kalimat hubbul watan minal iman. Bapak-bapak harus ketahui, hubbul watan minal iman ini bukan hadis, Pak. Banyak di antara kita yang mengira hubbul watan minal iman ini adalah hadis. Bahkan dicari dan ada yang mengatakan bahwa hubbul watan bukan hadis. Emang bukan hadis. Hubbul watan itu adalah ijtihad para ulama. Bagaimana mereka membakar semangat rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Hubbul watan itu adalah ijtihad para ulama. Artinya adalah cinta tanah air bagian daripada iman. Para ulama mengatakan ini adalah ijtihad bukan hadis. Tapi maknanya tidak keluar dari syariat sedikit pun. Bagaimana tidak? Kalau agama ini mengajarkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika agama ini mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, sementara kita tidak punya negara, kita tidak punya tempat untuk beribadah kepada Allah, kita tidak punya bangsa, maka membela tanah air termasuk bagian daripada iman. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dalam Qanun Asasi ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuka kalimatnya dengan beberapa ayat yang tadi telah saya sampaikan. Yang pertama beliau mengutip
Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kamu wahai Muhammad, syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran dan sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pembawa peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi, dan juga mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pemahaman bahwa dalam kanun asasi ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ingin mengajak para ulama yang merupakan pewaris para nabi jangan sampai meninggalkan tugasnya untuk berdakwah, mengajarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Kemudian ayat yang kedua, ini catatan sebagai seorang pendakwah, Pak. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Ini juga adalah prinsip para pendakwah. Ada dua prinsip yang harus kita pahami untuk mendakwahkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Yang pertama catatannya adalah bil hikmah, dengan kebijakan, bijaksana. Orang dakwah itu harus bijaksana. Termasuk ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya metodenya seperti apa? Metodenya kembali kepada pendakwahnya masing-masing. Enggak ada peraturan baku bagaimana orang pendakwah itu harus mengajak umat manusia. Yang penting bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Prinsip yang kedua seorang pendai adalah harus mengajak umat manusia dengan kalimat-kalimat yang baik dan santun. Tidak benar kalau ada pendakwah yang menjelekkan orang lain, mencaci orang lain di depan jamaahnya. Karena itu keluar dari prinsip pendakwah, yaitu wal mau'izah hasanah. Kalau memang ada sesuatu yang harus dibicarakan, ada sesuatu yang tidak sepaham dengannya, wajadilhum billati hiya ahsan, maka hendaknya diajak diskusi dengan cara yang baik. Ini dua ayat prinsip para pendai yang kemudian dicantumkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kanun asasinya. Kemudian selanjutnya, karena waktu saya persingkat saja. Setelah ada 33 ayat, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan amma ba'du. Ini beliau mengajak bersatu seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Beliau mengatakan fa innal ijtima'ah, sesungguhnya berkumpul, wat ta'awunah, dan saling tolong menolong, wal ittihadah, dan bersatu, wat ta'aluf, dan saling berkasih sayang, huwal amrul ladzi la yajhalu ahadun manfaatah, adalah sesuatu yang tidak ada satu orang pun yang tidak tahu manfaatnya. Ini adalah prinsip kita bagaimana kita membangun bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu padu, saling tolong menolong, saling asah dan asuh. Karena kalau kita sudah bersatu, kata beliau, la yajhalu ahadun manfaatah, maka tidak ada seorang pun yang tidak tahu manfaatnya. Bapak, konsep ini bukan hanya dalam rumah tangga sebenarnya, bukan hanya dalam bernegara sebenarnya.
Dalam berumah tangga sekalipun konsep ini sangat diperlukan. Bagaimana kita saling tolong menolong dengan pasangan kita, saling mengerti satu dengan yang lainnya, agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nggak mungkin seorang suami nggak bisa kerjasama sama istrinya, nggak bakalan jadi, Pak. Kita sebagai suami kemudian kita bilang kepada istri kita, kamu sebagai istri harus ikut kita sebagai suami, nggak bisa. Kita harus kerjasama. Kita harus saling tolong menolong. Ini dalam rumah tangga. Bagaimana dengan berbangsa dan bernegara? Bagaimana kita membangun peradaban di negeri yang kita cintai ini? Makanya Hadratus Syekh mengatakan bersatu itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan, yang pasti manfaatnya. Kemudian beliau mengatakan kaifah, bagaimana tidak? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu berada di atas jamaah. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengajak kita untuk bersatu, untuk berjamaah. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu berada di atas jamaah. Kalau kita mau bersatu satu dengan yang lainnya, mau saling tolong menolong, satu yang lainnya mau saling mengerti, membantu satu dengan yang lainnya, pertolongan Allah pasti ada di situ. Kemudian selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza syadza syadu minhum ikhtatafathu syaitan. Kemudian kalau ada satu orang yang keluar dari jamaah itu, ada satu orang yang keluar dari kelompok itu, ikhtatafathu syaitan, maka dia akan disamber oleh setan. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita berjamaah, selalu berkumpul, saling tolong menolong, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada godaan seperti apapun, kita punya prinsip dengan kebersamaan. Tapi biasanya kalau orang yang nggak mau berjamaah, orang yang nggak mau berkumpul, orang yang tidak mau bersatu dengan yang lainnya, dia rentan digoda oleh setan. Kemudian ada orang yang ngaku sebagai nabi itu gara-gara sering menyendiri, Pak. Jadi ada orang kemudian dia merasa dirinya soleh, lalu menyendiri di hutan entah di mana. Kemudian dia mendapatkan bisikan yang mengaku sebagai wahyu dari Tuhan. Lalu keluar dari tempat nyepinya, kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya karena dia tidak bersama dengan jamaah. Tapi kalau kita bersama dengan jamaah, insya Allah diselamatkan. Model kita seperti ini, saya yang ada di depan seperti ini, kalaupun saya salah berbicara, insya Allah nanti selesai pengajian, selesai kajian ini saya diingatkan. Itu manfaatnya berjamaah. Makanya kata Nabi, man fa idza syadza asyadzu minhum ikhtatafathu syaitan. Kalau ada yang keluar dari jamaah, maka khawatir nanti akan disamber oleh setan. Kama yakhtatifu dhi'bu minal ghanam. Sebagaimana serigala menyambar kambing. Biasanya serigala itu suka mengintai kambing yang keluar dari kawanannya. Jadi kalau kambing bersama rombongannya itu aman. Tapi kalau ada satu kambing yang keluar dari kawanannya, dia rentan bakal dimakan, dimangsa oleh serigala. Ini sama gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan inilah sebagai pembukaan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi. Bagaimana beliau memberikan semangat seluruh rakyat Indonesia agar bersatu padu. Ini sangat sederhana, Pak. Tapi susah kita amalkan. Jadi kita mengajak semua orang bersatu, itu sederhana. Tapi diamalkannya susah sekali. Orang sampai 40-50 tahun susah, nggak bisa ngamalin untuk bersatu. Bagaimana tidak? Karena yang dilihat kita adalah perbedaannya. Jadi bangsa ini kan disatukan oleh bangsa Indonesia karena banyaknya ragam perbedaan, Pak. Sukunya beda, rasnya beda, bahasanya beda, budayanya juga beda.
Kalau kita tidak saling menghormati satu dengan yang lain, susah kita saling menghormati. Kadang kita dengar saudara kita yang dari Madura ngomong, kita ketawa. Yang dari Bugis ngomong juga kita ketawa. Kenapa? Karena kita nggak saling menghargai. Tapi kalau kita saling menghargai, mau bersatu, insya Allah kita mampu untuk saling menghargai. Susah bersatu. Tadi dibilang sama istri aja kadang kita nggak pernah akur. Kita bicara persatuan bangsa dan negara, sementara sama istri kita nggak akur. Kenapa? Yang kita lihat perbedaannya. Kita lihat istri kekurangannya seperti apa. Kalau dulu sebelum kita dapatkan itu istri, kita bayangkan keindahannya. Yang kita pikirin adalah keindahannya. Bagaimana paras wajahnya, bagaimana senyumnya, bagaimana dengan kata-katanya. Setelah bersatu, kemudian mulai itu godaan. Kita sudah mulai ngelihat kekurangan-kekurangan pasangan kita. Istri kita yang sudah mulai nggak sopan kadang ngomong sama kita. Yang kadang kita minta dihormati, ternyata istri sedang lengah, capek, mungkin kemudian dia tidak jadi menghormati kita. Kemudian yang perbedaan-perbedaan itu kemudian kita perbesar. Akhirnya terjadilah perpecahan dalam rumah tangga. Makanya ini yang menjadi prinsip pertama yang dibangun oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, agar kita mampu bersatu padu, saling tolong menolong, saling menghargai. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepada kalian 3 hal. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah membenci 3 hal. Jadi Allah ada 3 hal yang dibenci oleh Allah dan ada 3 hal yang diridhai oleh Allah untuk kalian. Yang pertama apa? Fayardha lakum an ta'buduhu. Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian untuk menyembahnya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Itu yang pertama, Allah ridha. Karena memang tujuan kita diciptakan an ta'budallah, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian yang kedua adalah untuk berpegang teguh dengan agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah terpisah, tercerai-berai. Ini tadi penguat hadis yang pertama. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu mawallahu Allahu amrakum, dan saling memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memimpin kalian. Ini 3 hal. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan sosial kita agar untuk bersatu. Kemudian yang ketiga, kalau ada pemimpin kita yang salah, apa yang harus kita lakukan? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ngajarin wa antanasahu, agar saling memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang yang memimpin kita. Ini Allah ridha. Kemudian apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 3. Yang pertama apa? Qila wa qala. Qila wa qala ini katanya dan dia berkata. Katanya dan kata dia. Ini yang terjadi, kemudian kita saling menuduh. Kalau kita udah ngomong Pak kata dia atau katanya, ini nanti malah nggak jelas siapa sebenarnya. Lo katanya dia anu, oh katanya dia ente begini, oh dia bilang ente begitu. Dia siapa? Dia siapa? Yang ngomong seperti itu dia siapa? Akhirnya ini yang kemudian bisa mengikis persatuan kita. Yang satu sudah mulai nggak nyaman dengan yang lainnya. Kenapa? Qila wa qala. Katanya dan katanya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah wa kasratas su'al. Banyak nanya. Ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kisahnya Bani Israel. Terlalu banyak nanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberatkan hukuman mereka. Kemudian yang ketiga adalah idha'atul mal.
Yang dibenci oleh Allah adalah menyia-nyiakan harta. 3 hal yang dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah katanya dan kata dia. Yang kedua adalah terlalu banyak nanya. Kemudian yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sekilas pembukaan qanun asasi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian bagaimana Indonesia bisa memperoleh kemerdekaannya, mampu mengusir penjajah, karena salah satunya adalah qanun asasi yang diciptakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian mampu membakar seluruh rakyat, semangat seluruh rakyat Indonesia, dan mampu mengajak seluruh ulama di Nusantara untuk bersatu padu merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Apapun yang terjadi, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang sayang dan memikirkan rakyat-rakyatnya. Dan kita sebagai rakyat, mudah-mudahan kita juga dijadikan rakyat yang soleh dan solehah, yang mampu menghargai, menghormati, dan bahkan mampu bekerja sama dengan pemerintah yang ada di negeri kita yang kita cintai. Sehingga harapannya mudah-mudahan kita semua diberikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kemakmuran, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu sebentar lagi jam 1:15. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan, silakan Pak. Ada sesi tanya jawab. Silakan. Gak ada masalah Pak ya? Kalau nggak ada pertanyaan berarti nggak ada masalah. Saya kira cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.